Pulang dari kafe, nyampe ke rumah Feby udah ditungguin sama Vero di sofa. "Dari mana?" tanya Vero. "Makan," jawab Feby cuek sambil duduk di sofa tapi jauhan dari Vero. "Kenapa gak bilang sama abang?" tanya Vero. "Mau bilang gimana, abang aja GK ada di rumah tadi," jawab Feby ketus. "Abang ada urusan dan gak sempet bilang ama lo," jawab Vero. "Jadi bener abang anggota Vagos juga?" tanya Feby akhirnya. "Iya," jawab Vero singkat. "Feby hanya bro, Ria. Lo kenal Bara?" Pertanyaan Vero membuat Feby gelagapan. Bara," ulang Feby. "Iya leader Vagos," jelas Vero. "Gak kenal sih tapi kita sekelas," jawab Feby berusaha biasa saja. "Bara tahu kalau lo adek gue?" tanya Vero lagi. "Enggak kayaknya," jawab Feby. "Ya udah tidur sana udah malam," suruh Vero. Feby hanya mengangguk dan berlalu ke kamarnya. Selesai bersihin badan dan ganti baju, Feby naik ke atas king seasonnya, tapi ketika hendak menutup mata ponselnya berdenting tanda ada notifikasi pesan masuk. "Cek, siapa sih?" kesal Feby sambil meraih ponselnya di atas nakas yang baru dia charger. +62, "Udah tidur? Tidur dah malam." Feby mengernyit, sebenarnya dia udah biasa dapat pesan seperti itu. "Cek, gue kira siapa," gumamnya sambil meletakkan kembali ponselnya dan dia kembali berbaring kemudian mulai terlelap. Pagi harinya, di kamarnya Feby udah rapi dengan seragamnya, dengan rambut bergelombang di bagian ujung dia biarkan tergerai. Dia pun keluar dari kamarnya dan turun ke bawah. "Abang, Feby ikut abang ya, soalnya malas nyetir," ucap Feby saat dia dan Vero lagi sarapan. "Iya, tumben-tumbenan juga lo," jawab Vero di sela mengunyah rotinya. "Kan tadi udah bilang, gue malas nyetir," jawab Feby. Selesai sarapan mereka pun berangkat dengan naik motor gede milik Vero. Feby yang memakai rok pendek otomatis paha mulus dan putihnya langsung terekspos dan jadi pusat perhatian sepanjang jalan. Bukan hanya di jalan, nyampe sekolah pun Feby dan Vero juga jadi pusat perhatian. Mereka mengira Vero selingkuh ama Feby, karena sebagian siswa SMA Antaraksa gak tahu kalau Feby itu adik dari Vero Antonio Adijaya alumni SMA Antaraksa. "Belajar yang benar, jangan pacaran mulu," ucap Vero sambil mengacak-acak rambut Feby pelan. "Cek, iya bawel, rusakkan rambut gue," jawab Feby kesal sambil merapikan rambutnya. "Ya udah abang berangkat dulu," pamit Vero sambil melajukan motornya kembali. Feby pun mulai melangkahkan kakinya memasuki gerbang sekolah yang mulai ramai. Gak ngangka dia hianatin Anya, padahal mereka kan sahabatan. Anak baru aja udah belagu. Kasihan Kak Anya. "Tega banget sih Kak Vero selingkuh. Dasar gatel, pelakor." Feby hanya diam mendengar ocehan teman-temannya saat dia melewati koridor. Dadanya terasa sesak mendengar tudingan mereka, tapi Feby cewek yang kuat, dia gak akan mudah nangis hanya karena omongan gak jelas itu. Feby terus saja jalan, hingga tanpa sengaja dia nabrak orang, ralat. Feby yang ditabrak, Feby sedikit terhuyung ke belakang tapi tak sampai jatuh. "Wow, ternyata anak baru," ucap cewek itu sinis. Feby hanya menatapnya jengah karena dia tahu siapa tiga gadis yang ada di depannya ini. "Udah belagu, pelakor lagi," ucap Angel sinis. Angel adalah cewek menor yang sok cantik, dan sok berkuasa di SMA Antaraksa. Dia disegani sama siswi yang lain, karena siapa yang cari masalah sama dia orang itu gak bakal tenang dan bakal dibully abis-abisan. Apalagi dia mempunyai dua anak buah yang tampilannya sama menornya kayak Angel, dasar cabe. Itu namanya teman makan teman ngel. Udah tahu Vero milik Anya, masih aja diembat, ketus malah. Semua yang ada di koridor langsung pada merapat untuk menyaksikan Feby yang dilabrak Angel. "Dasar gatel," sambung Angel. Feby hanya menghela nafas sambil tersenyum. Dia sebenarnya malas ladenin kakak kelasnya ini. "Maaf ya kak, saya sebagai adik kelas masih menghormati kakak, jadi kalau gak tahu apa-apa gak usah banyak omong," ucap Feby santai tapi menusuk. "Alah,
Bilang aja lo gatel, muka aja cantik tapi kelakuan kayak lonte, ketus Angel. Dada Feby bergemuruh menahan amarah, matanya mulai tajam menatap Angel. Mau lo apa hah? Tanya Feby mulai emosi. Wah, akhirnya sifat asli lo keluar juga, dan untuk semua yang ada di sini, jaga cowok kalian, karena nih cewek lonte pasti lagi cari incaran lagi, teriak Angel, langsung terdengar bisik-bisik dari yang lain. Plak, semua melongo saat sebuah tangan mungil mendarat di pipi mulus milik Angel, siapa lagi pelakunya kalau bukan Feby Angelista. What? Ngel lo gak papa kan? Teriak Elsa. Keuks ya ngel, sambung malah tak kalah heboh. Feby hanya tersenyum sinis melihat mata Angel yang memerah karena marah dan malu. Dengar ya kakak kelas terhormat dan gila hormat, yang lonte di sini siapa? Lo bisa nilai sendiri dari penampilan kita, gue cantik natural, lo. Muka udah kayak pelangi gitu, sewot Feby yang langsung dapat gelak tawa dari yang lain. Berani lo ya ama gue, Angel langsung menjambak rambut Feby. Emang gue takut? Feby juga langsung menjambak rambut Angel, terjadilah jambak-jambakan antara Feby dan Angel, sedangkan yang lain udah pada menyoraki, ada yang dukung Feby ada pula yang dukung Angel. Berhenti, teriak seseorang, membuat semua yang ada di sana terdiam saat tahu siapa yang teriak, tapi lain dengan Feby ama Angel mereka masih saja saling jambak. Gue bilang berhenti, teriak suara bariton itu lagi, Angel langsung melepas rambut Feby. Kenapa dilepas? Nyerah lo, hardik Feby saat merasa jambakan Angel dilepas. Feby belum menyadari kehadiran Bara karena dia terlalu emosi pada Angel. Semua bubar, teriak Bara lagi, membuat mereka yang ada di sana pada lari ke kelas masing-masing kecuali Angel dan kedua dayangnya, juga Feby dan jangan lupa Bara dengan keempat teman-temannya. Feby langsung noleh ke arah Bara yang baru saja teriak membubarkan kerumunan. Kalian juga, tunjuk Bara pada Angel dan kedua temannya sambil menatap tajam. Balik kelas, gertak Bara. Angel langsung pergi, tapi sebelum pergi dia menatap Feby seolah bilang urusan kita belum selesai. Hush, pergi lo, usir Feby sinis karena ngerasa dapat pembelaan dari Bara. Dan lo ikut gue, kali ini tatapan tajam Bara beralih pada Feby. Kalian izinin nih cewek, Bara langsung berlalu sambil menarik tangan Feby, membuat Feby jalan terseok-seok karena Bara menariknya gak etis banget. Mau kemana tuh orang main tarik-tarik anak orang aja, cengo Deon saat lihat Bara mulai membawa Feby dengan motornya. Udahlah, kayak baru tahu Bara aja lo gimana, jawab Kevin. Moga aja bebek gue gak baper ama Bara, ucap Satria yang langsung dapat toyoran dari Dimas. Mana ada Feby yang aduhai gitu mau ama lo, ucap Dimas. Tunggu aja, gue bakal perjuangin bebek gue, ucap Satria percaya diri. Dan siap-siap lo dibunuh ama Bara, sambung Kevin sambil berlalu pergi diikuti Dimas dan Deon. Woi, dasar temen gak ada akhlak kalian, main tinggal-tinggal ae, teriak Satria yang masih berdiri di tempatnya.